Assalamualaikum pemirsa, selamat datang di akhir zaman. Semoga kita tetap istiqomah mencari kebenaran di dunia maya ya. Kali ini kami akan memperingatkan kalian tentang pentingnya waspada terhadap sosial media. Meskipun pengetahuan ini tidak akan diujikan dalam seleksi mahasiswa, CPNS atau semacamnya, tapi kami sangat yakin informasi ini sangat berguna. Insya Allah, waktu kita setiap hari, mulai dari sekedar ingin eksis, curhat, cari jodoh, berjualan, cari hiburan, belajar, bahkan ada yang berdakwah. Hidup saya di dunia, berdakwah keliling dunia. Nah, sebagai seorang muslim, kita juga harus merenung mengapa kita terlibat dalam media sosial, dan bisakah kita melakukan aktivitas seperti biasa tanpa bergantung dengan sosmed? Hayo, buktinya pas kejadian server sosial media down saja langsung menghebohkan seantero jagat. Tujuan itu adalah masyarakat supaya tenang, ya, jangan terpengaruh dengan isu-isu yang merisaukan. Kan bisa saja mereka cuma ngetes apa reaksi masyarakat jika sosmed menghilang dari kehidupan kita walau sebentar. Tahukah Anda bahwa kaki tangan Ya'juj Ma'juj sengaja menciptakan sosmed demi kepentingan mereka? Mungkin bukan rahasia lagi bahwa Mark Zuckerberg, sang pendiri FB, Gmail, dan lain-lain, menggunakan logo Illuminati Zionis sebagai platform bisnis mereka. Namun kali ini kami akan fokus pada tokoh-tokoh dunia yang lebih berkuasa, seperti Dr. Frederick Emery dan pengikutnya Dr. Howard Perlmutter, Dr. Peter Ackerman, Dr. Gene Sharp, Mr. Jack Doval, Carl Robert Halfie, dan George Soros. Mereka semuanya yang telah memainkan peran yang sangat penting dalam asal-usul media sosial digital, mulai dari pendanaan dan pengembangan pesat media sosial digital saat ini. Kami juga menemukan bahwa mereka menggunakan berbagai LSM tertentu seperti AEI, Albert Einstein Institute, NED, National Endowment for Democracy, NDI, Institut Demokrasi Nasional untuk Urusan Internasional, IRI, International Republican Institute, dan Lawrence Livermore Laboratories. Semua lembaga tadilah yang menyebabkan menjamurnya teknologi komunikasi sosmed. Mengapa mereka mau mendanai perkembangan sosmed? Mengapa mereka terlibat? Ya, apa tujuan mereka? Untuk mengetahui jawabannya, kita harus tahu sejarah. Kami akan mulai dari pengaruh TV pasca Perang Dunia Pertama. Siapa yang membutuhkan imajinasi kalau sudah ada televisi? Kisah ini berawal dari Dr. Frederick Emery, Direktur Institut Tavistock, yang diciptakan oleh militer Inggris sebagai senjata perang psikologis setelah Perang Dunia Pertama. Pada tahun 1967, Dr. Emery yang ahli dalam bidang hipnosis percaya bahwa televisi, konser musik, rock sangat efektif digunakan untuk menjatuhkan negara-negara, bangsa oleh negara, atau revolusi berwarna. Presiden Prancis Charles de Gaulle langsung memanfaatkan televisi sebagai alat strategis perang melawan Inggris. Wah, ternyata selain radio, mereka menggunakan televisi untuk memenangkan perang. Televisi digunakan untuk menginformasikan, menyalurkan, dan mempengaruhi opini publik. Kemudian pada November 1989, saat tembok Berlin dihancurkan, ada sebuah konferensi yang berjudul Program Inovasi Sosial dalam Pemanajemen Global. Wow. Konferensi itu membahas bagaimana cara menyatukan pikiran manusia agar mampu mengikuti gaya hidup global. Maka diluncurkanlah konser-konser musik rock,
artis-artis untuk merusak budaya tradisional di setiap daerah di belahan dunia. Maka tak heran, tidakkah kita lihat bahwa banyak budaya dan adat tradisional asli telah dihancurkan hari ini oleh penyebaran video propaganda yang sangat cepat di internet. Bahkan seniman-seniman budayawan kita telah banyak terkontaminasi dengan gaya-gaya barat. Tanda akhir zaman matahari terbit dari barat. Dari televisi menuju media sosial digital. Ketika televisi telah sukses digunakan untuk tujuan globalisasi dan demokratisasi dunia, selanjutnya semenjak tahun 1990-an, media sosial pun di dunia mulai terbentuk. Semakin banyaknya ponsel secara konsisten hadir di pasar internasional, banyak diiklankan dan telah mencapai banyak populasi di seluruh dunia, dimulai dari SMS lewat ponsel dan dunia blog di internet. Globalisasi telah membuat teknologi ini mudah tersedia bagi setiap orang. Banyak sedih. Jika sebelumnya Ya'juj Ma'juj telah sukses mengkontrol wilayah teritorial dan populasi setiap negara lewat penghancuran sistem khilafah dan kerajaan menjadi republik, maka sekarang lewat media sosial digital di bidang biaya politik, Ya'juj Ma'juj telah berhasil mengembalikan pemikiran psikologis populasi atau massa di seluruh dunia. Wow. Kemudian Dr. Peter Ackerman, seorang ahli konflik tanpa kekerasan, sejak awal tahun 1990-an. Hey, wow, berarti ada dong cara menciptakan konflik tanpa kekerasan. Diberitakan pada 29 Juni 2004 bahwa ia telah bekerja dengan perancang senjata top Amerika Serikat Lawrence Livermore Laboratories dalam mengembangkan teknologi komunikasi baru yang dapat digunakan untuk pemberontakan lewat gerakan pemuda. Dia bahkan berpendapat bahwa Saddam Hussein bisa saja diturunkan melalui konflik strategis tanpa perlu kekerasan dan intervensi militer. Tentu media sosial terbukti telah berhasil memobilisasi massa 7 juta orang untuk aksi 212 di Monas. Nah, sebuah fenomena luar biasa. Beberapa revolusi lain yang bisa dijadikan contoh adalah revolusi Velvet, lapangan Tiananmen, Myanmar, di Serbia, Belarus, Albania, Georgia, Ajaria, Ukraina, Suriah, dan Venezuela. Siapa yang butuh senjata kalau udah ada sosmed? Ini sekarang ini lebih daripada AK-47. Tanpa media sosial tidak akan mungkin berbagai revolusi dan konflik tanpa kekerasan sejak 1989 hingga saat ini, kata Dr. John Salk yang meraih 3 kali nominasi hadiah Nobel Perdamaian dan pendiri Institut Albert Einstein. Pada pertengahan tahun 2000-an, setelah kemunculan Facebook, Twitter, YouTube, WhatsApp, dan berbagai sosial media modern lainnya, entah mengapa revolusi berwarna terus berlanjut, terutama di daerah Jazirah Arab. Mulai dari kejadian Arab Spring yang semakin intensif dalam memanfaatkan sosmed. Tidak ada yang bisa menyangkal peran penting yang dimainkan media sosial di Mesir, Indonesia, dan Libya, dan terus sekarang bermain di Suriah dan Irak serta Venezuela sendiri. Pasti ini adalah ulah ante-ante Ya'juj Ma'juj. Sangat mustahil bahwa tidak ada hubungan di antara mereka, karena Zionis, karena memang mereka ingin segera menguasai Arab untuk menguasai dunia. Ini hanyalah sekedar sejarah yang sangat singkat untuk menunjukkan bahwa jika kita tidak menyadari hal ini,
Kita mungkin secara tidak sadar sedang mengarahkan atau diarahkan ke dalam kegiatan sosial politik dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan pasti rugilah kita sebagai suatu bangsa, masyarakat atau komunitas. Kami tentu tidak berniat mengecam kehadiran sosial media, tetapi lebih untuk menyajikan sejarah asal dan perkembangannya, agar kita tahu membatasi keterlibatan kita di dalamnya. Berpikir lebih bijaksana dengan petunjuk Al-Quran dan hadis, sehingga kita tidak akan menjadi mangsa pada efek hipnosis dan secara emosional didorong untuk mengikuti keinginan Zionis, seperti perang konflik antara Sunni Syiah hari ini yang memang sengaja diciptakan Israel agar mereka lebih mudah menguasai Yerusalem dan daerah sekitarnya, termasuk Irak dan Iran. Wallahu a'lam bishawab.